Moncong diberkahi dengan pesona alam, budaya, dan kekayaan kuliner yang luar biasa. The Energy Cafe and Traditional Food jadi tujuan pertama saya. Kafe dengan arsitektur berbentuk rumah panggung yang terinspirasi dari rumah Aceh ini dikelilingi pemandangan hamparan persawahan dan pegunungan yang indah. Saya bertemu Bang Nahrawi, pengusaha sukses Aceh sekaligus sang pemilik kafe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, mantap ya, santai kali di sini nih Bang. Luar biasa. Bang Abi, ya. Ini kalau ngelihat dari depan nih keren. Ini konsepnya kayak rumah Aceh Bang, bener Bang? Ya, ini ornamen rumah Aceh yang kita bangun karena orang Aceh sering ngopi di bawah rumah Aceh. Kalau dari konsep sendiri nih memang kuliner apa aja yang ada kita punya sini? Kulinernya di sini beraneka ragam. Juga yang pertama traditional food yang makanan Aceh. Otentik ya? Otentik, ada juga ala Thailand, tom yum, segala macam ada. Oh, ada pilihannya ya? Ada pilihannya. Kan ini konsep udah Aceh. Kalau bahan baku sendiri gimana? Apa kita pakai lokal juga atau gimana sih sebenarnya? Baru-baru ini kita berdayakan anak SMK yang di Sare, semuanya kayak cabai, bawang, termasuk padi kita suplai ke sini untuk memberdayakan ekonomi rakyat. Oh, jadi memang kita lokal semua berarti ya? Iya, lokal semua. Supaya anak SMK ini lebih giat dalam melakukan hal pertanian. Termasuk kue-kue itu kita datangkan ada dari sigli, langsa, kue-kue kacang. Tradisional ya? Tradisional, termasuk dari Sabang, kacang. Keren, nah ini dia nih. Jadi kalau mau kaya jangan kaya sendiri ya. Yang lain juga bisa terbagi Bang ya? Betul, pokoknya banyak UMKM yang kita tampung, tapi dijaga kualitas dan mutunya. Bisa dibilang The Energy Cafe and Traditional Food merupakan kafe dengan menu yang paling komplit di Aceh. Food lover dijamin pasti akan bingung saat memilih menu yang ada di sini karena ada banyak dan semuanya enak-enak. Tapi saran saya sih, karena di Aceh wajib mencicipi masakan khasnya. Di atas meja ada bebek masak Aceh, si rebus, kemamah, dan engkut paya. Untuk minumannya ada kopi nira dan lemon nira yang makin melengkapi kekhasan Acehnya. Wow, ini dia dagingnya. Cakep ya. Kemudian pengen kasih tahu kalau bumbu ini tebel banget, jadi pedas, gurih ketemunya. Bebeknya sama sekali nggak bau ini ya. Biasa kalau bebek kan dia kalau salah proses gitu aromanya jadi nggak sedap. Ini pas banget karena dibakar juga, jadi nggak ada bulu. Jadi kenapa dibakar? Karena di bagian kulit ini pasti ada bulu-bulu kehalusnya, tapi udah dibakar dan bersih sama sekali, nggak ada apa-apa. Terus ini dia pakai honje atau kecombrang ya. Dia aroma kecombrangnya juga tetap dapat. Istimewa. Mumtaz. The Energy Cafe and Traditional Food mempekerjakan juru masak terbaik seperti Abua Munawar yang memang sudah puluhan tahun memasak kuliner khas Aceh. Abua akan menunjukkan cara memasak bebek masak Aceh. Bebek harus dibakar dulu untuk menghilangkan bulu-bulu serta agar lebih sedap aromanya. Bumbu dan rempah yang digunakan pun beragam. Bahkan ketumbarnya pun ada dua jenis, yaitu ketumbar masak dan ketumbar mentah. Aroma ketumbar yang wangi jadi salah satu kunci rahasia agar bebek tidak amis. Yang unik dari hidangan khas Aceh yang satu ini adalah penggunaan kelapa gongseng atau unele sebagai pengganti santan. Agar lebih spesial, Abua juga menambahkan kelapa utuh yang digiling. Kalau pakai kelapa giling, kuahnya tidak akan pecah seperti ketika memakai santan. Kecombrang dan kentang ditambahkan, bebek dimasak selama sekitar 1 jam sampai empuk dan bumbu meresap. Jadi kuahnya itu nggak bening ya. Kenapa si bebek ini nggak bening? Karena dia pakai kelapa gongseng. Kalau di sini unele nyebutnya. Jadi berasa kayak ada apa ya? Ada buliran-buliran aja di lidah kalau kita nyobain kuahnya. Cakep.
Biasa bebek kan agak alot ya. Ini berhubung prosesnya cakep ya, dibakar dulu, jadi tahapan-tahapannya juga cakep banget. Ini kayak gini nih, lembut banget lah. Pecah min. Nah. Karena pakai bunga kecombrang, aromanya fragrant banget, sedep ya, cakep dan klik banget sama bumbunya. Mumtaz. Kita sedikit beralih ke yang tradisional lainnya. Ini engkut paya. Engkut paya itu sebenarnya ikan ini ya, ikan air tawar, tapi adanya tuh di bagian kayak di sawah gitu. Ini ikan liat, benar ikan gabus liat. Kalau dari bumbunya sih mirip-mirip ya, tapi ini lebih ringan aja. Jadi penggunaan kelapa gongseng agak lebih ringan, terus dia ditambah dengan belimbing wuluh. Ini dia. Kalau bunga kecombrang tetap, ini ada bunga kecombrangnya. Ini karakter ikan gabus ini kayak gini nih, halus gitu ya, dagingnya tuh lembut banget ya. Pecah. Dua menu yang autentik Aceh, tapi punya karakter yang sedikit berbeda karena ini bumbunya lebih medok kalau bebek. Kalau ini lebih tipis, ringan, dan dia lebih dominan ketumbar. Kalau untuk aroma sama persis karena dia menggunakan bunga kecombrang sama ini daun kari. Dua-duanya the best. Mumtaz. Kemama dibuat dari ikan tongkol dan dikenal juga dengan nama ikan kayu karena wujudnya keras seperti kayu. Kemama kerap dihidangkan saat kenduri. Ini dia, cakep kan? Jadi sebenarnya memang penggunaan ikan tongkol itu kadang gini, untuk memperpanjang umur. Jadi memperpanjang umur ikan itu, dia diolah jadi ikan kayu gini. Ini dia ikan yang udah udah dikeringin udah lama dan bisa tahan sampai 1 tahun ya, bisa 1 tahun karena dia emang udah kering. Jadi kalau mau diolah, direndam dulu di air, baru diolah mau jadi apa. Istimewa dan tahan lama. Mumtaz. Serboh atau daging rebus jadi menu yang wajib food lover coba saat ke Aceh. Kuliner khas Kabupaten Aceh Besar ini jadi menu utama saat mak megang, baik saat menjelang bulan puasa Ramadan atau Idul Fitri. Bercita rasa pedas dan asam berkat penambahan cuka nira. Ini dia, serbu. Wow. Jadi karakter serbu ini, dia dimasak bersama gapah. Gapah itu sama lemak ini ya. Jadi dia oily gitu. Jadi lemaknya itu jadi berubah jadi minyak gitu ya. Jadi selama Ramadan itu biasa serbu ini bertahan. Panasin. Terus dagingnya tuh diambil. Biasa bongkahan gitu. Biasa bongkahan daging itu diambil terus digoreng buat sahur. Pecah banget. Dan di sini juga ada nih. Jadi buat food lover yang lagi main ke Aceh, mampir ke The Energy. Mantap.